nabi atau rasul selepas Yesus menjelajahi daratan, mengarungi lautan, menjadikan orang-orang Kristen? Ada enggak? Begini loh, begini. Kalau kau baca Alkitab, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. begini loh bro, jangan menafsirkan ayat itu dengan sembarangan. Ya? Kalau kamu tadi menafsir bebas enggak? Kau seakan-akan tahu satu rumah sama Paulus. Tapi begitu diikuti kok babak belur. Kalau tidak diikuti tambah hancur. Ini gimana ajarannya? Maksudnya tambah hancur gimana? Celakalah kamu hai orang munafik, hai orang Farisi ahli Taurat. Matius 23 nomor 15. Kau baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu orang Farisi. Nah tadi 1 Korintus 9:20 dia mengaku orang Yahudi pula. Kamu menjelajahi daratan, mengarungi lautan, menobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu. Ingat, Kristen itu dibuat oleh Paulus dan Barnabas pertama kali di Antioquia kan, di Turki kan. Yang kamu bilang tadi betul sudah sebenarnya. Tapi kau putar lagi. Saya jelaskan ya. Lalu sekarang siapa kemudian rasul atau nabi sesudah Yesus yang mengaku-ngaku orang Yahudi, menjelajahi daratan, mengarungi lautan? Lukas atau Yohanes? Paulus itu orang Yahudi, ya. Dia dari golongan Farisi. Nah, orang Farisi. Iya, itu sudah betul. Tapi di sini siapa yang dimaksud dulu Yesus? Diam dulu Bang Hidayat. Orang munafik, hai orang Farisi, kamu menjelajahi daratan, mengarungi lautan, menjadikan satu orang menjadi pengikut agamamu yang dari Tarsus. Siapa? Macet teman-teman, inilah Bang Almalas. Mau masuk orang-orang kayak gini, orang ngomong kok. Kambing kan bro, kalau diskusi kerbau. Cara jangan cuma bicara terus. Iya, dia ini orangnya emosi. Kan aku konfirmasi, enggak ada emosi loh. Kan aku mau konfirmasi sama kalian. Al-Qur'anmu, kalau kutanya Al-Qur'anmu kan enggak bisa lawan. Tenang. Kalau kutanya Al-Qur'anmu, kamu enggak akan bisa jawab. Saya yakin itu. Tidak ada di Al-Quran itu menyesatkan manusia menjelajahi daratan. Rasulullah tidak pernah mengatakannya. Oke, aku tapi jawab. Masalah di sini ini, Tuhan kamu sejak belum selesai, Tuhan kamu karang. Paulus seakan-akan kau satu rumah, kami tidak heran. Jangankan untuk manusia, Kristen memang seakan-akan tahu diri manusia itu. Coba bayangkan Kristen bilang apa? Karena seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa. Memang kau tahu kau Tuhan memang. Jadi kalau Paulus bulinya kemudian kau sanjung, memang Kristen itu memang panutannya Paulus. Nah di sini ini kami hanya mengarahkan kamu agar kembali kepada Bible. Ayo mana sih Indra itu? Ayo kenapa dikik kau? Jangan dikik lah. Mana dia? Naik lagi. Minta lagi Indra. Oh hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Farid, silakan sama Stephen. Aku moderator ini karena ini ada bagus sedikit nih. Bang, boleh saya satu pertanyaan untuk Bang Stephen? Mau belajar Bang Bible boleh Bang? Bang Stephen, monitor. Iya, monitor ya. Oke. Ya, Bang, akan ditanya Pak. Kalau dikatakan di dalam 2 Korintus itu ya, 2 Korintus 3:17 itu kan dikatakan Tuhan itu adalah roh. Apa betul Tuhan itu roh Bang? Halo Bang Stephen? Bagaimana Bang? Di dalam Alkitab 2 Korintus 3:17 di situ dikatakan Tuhan itu adalah roh. Benar Tuhan itu roh? Iya. Allah itu Benar. Oh, Tuhan itu adalah roh. Jadi waktu di dalam Matius 4 ayat 1, lalu Yesus dibawa oleh roh ke gurun untuk dicobai iblis. Nah,
itu berarti Tuhan dibawa oleh Tuhan untuk dicobai iblis, gitu Bang? Kembali lagi bang, aku jelaskan ya. Hah? Kembali lagi aku jelaskan. Ya. Bahwa Yesus itu terdiri dari dua natur bang, ya. Ya. Manusia dan ilahi. Ya. Natur manusia dan natur ilahi. Jadi yang dibawa roh itu adalah manusianya Yesus bang. Oh, roh itu siapa Bang? Tetapi di dalam Yesus itu juga ada natur ilahinya bang. Oh, jadi waktu Yesus dibawa oleh roh, Yesus ini kan dibawa oleh roh, betul nggak? Siapa yang sombong itu? Enggak. Tembak-tembak Yesus gitu. itu dibawa oleh roh, betul nggak? Iya betul, sesuai Iya. firman yang ada. Berarti kan kalau dia dibawa roh, berarti kan intinya Tuhan itu adalah roh. Yesus ini adalah Tuhan, betul nggak? Ini dua sosok loh. Kalau nggak ada roh yang membawa Yesus, kan nggak bisa dia dicoba iblis, betul nggak? Iya. Ya, berarti Tuhan membawa Tuhan untuk dicoba iblis, gitu Bang? Ya. Manusianya Iya. Yesus bang. Manusia Yesus. Jadi waktu Yesus dibawa roh itu nggak jadi Tuhan. Iya. Kemanusiaannya itu bang. Tetapi di dalam dirinya juga itu ada roh. Roh Oh, Allah. di dalamnya dirinya ada roh. Yang membawa roh dia itu siapa? Roh siapa itu Bang? Ya. Allah, roh Allah itu sendiri. Rohnya roh Nah, besar kan berarti itu. bener dong. Ada berapa Tuhan di situ Bang? Tuhan cuma satu bang. Roh itu tidak Nah, bisa itu dibatasi oleh ruang Tuhan waktu. adalah roh. Betul nggak? Tuhan adalah roh. Ya, roh. Yesus Roh adalah itu Tuhan. tidak bisa dibatasi. Ya, roh Nggak itu bisa tidak dibatasi. bisa dibatasi oleh roh. Iya, oleh roh. Nggak bisa dibatasi. Iya, ada di Tetapi mana-mana. roh ini bisa ada di membawa dalam Yesus, diri betul Yesus. Nggak. Iya. Yang membawa Yesus itu siapa roh itu? Roh Allah. Nah, di bawahnya seperti apa Bang? Terbang atau apa? Kan di situ kan dikatakan di bawah itu. Nah, kalau namanya di bawah Bang, itu Tidak- bukan di tidak dalam diri dijelaskan. Yesus. Itu. Betul nggak? Contoh gini kan, saya membawa Bang Stephen untuk dicobai sama Bang Ali Hidayah. Apa aku di dalam apa? Beda, Kan tidak. beda, Tidak, Bang. betul? Ya. Nah, berarti kalau saya kita ungkapkan berdua itu bahwa beda, saya bisa masing-masing. bisa masing-masing. Berarti ada dua Tuhan di situ, betul? Iya. Tuhan membawa Tuhan Di mana untuk ada dicobai dua iblis gitu, Bang? Hah? Enggak, roh ya ada di dalam diri Yesus itu sendiri, Bang. Kok berubah? Ayo, tadi udah setuju loh. Berubah. Contoh gini, saya membawa Bang Stephen untuk saya cobai sama Bang Ali Hidayah. Apakah saya di dalam abang itu? Boleh. Enggak, bukan. Loh, Karena kita pisah, Bang. Pribadi kita ada, Bang. Ya. Lanjut. Iya. kamu berdosa Mas- gitu. mas- masa Aku tidak paham? paling gabut Bang Stephen di saat orang Kristen mengatakan Tuhan itu adalah roh. Setelah saya tanya di Matius 4 ayat 1 ini, nggak ada yang bisa jawab. Mengapa? Itu namanya yang saya katakan ya, Paulus pendusta. Nah itu, dikatakan Tuhan itu roh. Ternyata Yesus ini dibawa roh loh, dicoba iblis. Nah itu, dibawa ini Yesus ini kepada iblis untuk dicobai. Yang membawa siapa? Roh. Berarti kan Tuhan membawa Tuhan untuk dicobai kepada iblis. Benar nggak? Ya, dengar, Bang ya. Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ Pikir ada dulu, Tuhan. jangan Ada di mana langsung roh cakap. itu, Bang? Pikir dulu Ada apa di mau dalam bicara. pribadi Pikir Yesus itu, sebentar Bang. dulu. Bukan dikarang. Ya. Iya. Tuhan Kita itu adalah roh. mengarahkan Lanjut ayat tadi, Bang. cakap. Gimana? Lanjut. Di ayat tadi kan ikut Ustaz Ali Hidayah. Kalau saya lanjutkan nanti ini pasti lari dia, benar. Udah ngam sudah Benar, Bang, tepat sudah itu, Bang. Lanjut dulu. Itu ruh Yesus membawa badan Yesus. Padahal Matius 4 sama Lukas 4 itu iblis itu yang bawa Yesus. Ternyata Yesus ini iblis. Stephen yang bilang, bukan aku yang bilang. Mantap kali itu aku bilang, makanya tadi mikir-mikir dulu. Apa yang aku mau tipu ini, apa yang aku mau karang gitu. Nanti ketahuan nanti kan. tidak ada yang karang-karang. Tidak ada yang karang-karang. Itu cuma tuduhan kamu itu. Jadi Yesus itu roh maksudnya. Yang mencobai Yesus itu ruhnya Yesus gitu. Hai macet Bang, buka celananya Bang. Yesus
Udah, Aki Farid masuk lagi, Bang Dada. Ya, gini aja, Bagus juga gini sedikit, Bang dapat Stephen, lagi gini juga. Bang. Saya mau perjelas ayat di sini Bang Stephen ya. Maaf aja ya Bang Stephen ya. Boleh ya? Ini kan di dalam 1 Korintus 8 Bang dikatakan di situ. Dengar dulu Bang Stephen ya. Baik-baik ini kita bedakak ayat ini ya. Tolong saya jelaskan sama saya apa maksud dari ayat ini ya. Dalam 1 Korintus 8:6 disitu dikatakan ini ajaran Yesus ya, ajaran Paulus ya. Pengajaran Paulus ini ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup. Maksudnya apa nih? Coba jelaskan dulu nih ayat ini. Kalau Anda seorang Kristen sejati, tentu Anda bisa menjelaskannya di Bang Stephen. Maksud dari 1 Korintus 8:6 nih. Ya ingat Stephen ya, aku bilang pikir dulu, jangan asal cakap. Pikir dulu, terang dulu betul-betul. Iya, Kalau boleh iya, catat Bang, tulis, baru cakap. Gimana nih? Karena kayaknya kalau menurut pemahaman saya ini berbeda dengan pengajaran Yesus ini. Kalau menurut saya, pemahaman saya berbeda, sangat jauh berbeda dengan pengajaran Yesus. Yang dikatakan oleh Yesus itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Berkaitan dengan pengajaran dua masing-masing ini kan. Ini berbeda Bang. Jadi yang pertanyaan saya, apa dasar Paulus mengambil pengajaran hal seperti itu? Bahwa Yesus ini Tuhan. Dan hanya Dia saja kita berasal dari Dia dari kita bisa hidup gitu loh. Berarti Yesus juga pencipta dong kalau begitu. Gimana Pak Stephen? Coba jelaskan dulu. Ini biar kita jelasin ini, biar nggak buta kita ini. Ya betul, dia itu betul, dia memang pencipta. Hah? Sebab dia adalah sang firman Allah. Pencipta? Iya. Benar, ah. Satu Terus aja Yohanes, dulu. ya Yohanes 1 ayat. Jangan bawa Yohanes 3. Bang, nangis nanti Abang bawa Yohanes sama aku. Aku ahlinya Yohanes 1 loh. Emang repot. segala- berat ini berat. Aku nih sesuatu ahlinya jadi Yohanes kata 1. Jangan bawa Yohanes. Betul. Nanti Abang ngarang-ngarang nanti. Ya, Yohanes 1 di situ Yohanes 1 Bang tidak pernah mengatakan bahwa Allah menjadi manusia Bang. Nggak ada mengatakan di situ. Yohanes Gini 1. Bang, biar saya bawa ya temanya ya. Yohanes 1. Silakan. Di sini perikopnya firman yang telah menjadi manusia. Betul nggak, Bang Stephen? Jadi dikatakan firman menjadi manusia. Pertanyaan saya ini, pada mulanya manusia pertama itu siapa, Bang Stephen? Bang Stephen? Manusia pertama yang dicipta. Manusia pertama yang diciptakan itu adalah Adam. Oke. Adam. Waktu penciptaan Adam dan Hawa, Tuhan itu dengan berfirman nggak? Menurut Kejadian 1 itu. Itu di situ Kejadian 1 pada mulanya juga itu. Berfirman. Jadi di saat Tuhan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan berfirman, kalau saya katakan firman itu jadi manusia, betul nggak? Bang Pan? Iya, seperti yang dikatakan situ. Halo? Beda Bang. betul. Firman dan berfirman beda. Oke, gini, kalau saya membaca kitab, saya ini lebih nurut dengan Menciptakan perkataan segala Yohanes. sesuatu. Halo. Iya. Aduh, merahnya. Iya, saya mengikuti dengan perkataan Yohanes Pembaptis ini. Karena mengapa? Di ayat 13, Yohanes Pembaptis ini menerangkan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, berarti nggak punya bapak, ya kan? Dan bukan pula secara jasmani keinginan seorang laki-laki, berarti nggak punya mama, melainkan dari Allah. Bukan Yohanes Pembaptis itu. Iya, ini kan perkataan Yohanes, betul nggak? Yohanes Pembaptis dicatat oleh Yohanes. Iya, tapi bukan betul nggak? Yohanes. Bukan. Hah? Murid Yesus bukan Udah, Yohanes Pembaptis. Itu bukan Yohanes Pembaptis. yang ngomong. Oke, di dalam Yohanes 13, 1 ayat 13, di sini menerangkan orang yang diperandakan bukan dari darah dan daging. Jadi kalau dirujukan ini kepada Yesus, ini sangat gugur. Karena Yesus diperandakan dari darah dan daging. Di sini dikatakan ayat 13, orang yang nggak punya mak, nggak punya bapak, melainkan dari Tuhan. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Kan begitu? Korelasinya di mana? Ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, maka jadilah terang. Nah, terang itu ya dari firman. Firman itu menjadi terang. Begitu juga Yohanes menerangkan ini dalam Yohanes 1. Pada mulanya juga. Pada mulanya itu bukan Yesus manusia pertama. Nah itu.
Tuhan menciptakan itu dengan berfirman, firman itu jadi manusia. Nah itu, ini untuk keterangan saya. Coba Bapak kaji lagi lebih dalam. Mana tahu bisa begini, diterangkan Bang, oleh Ustaz berfirman. Al-Hidayah. Gimana? Berfirman dan firman itu beda, Bang. Firman itu kata benda, berfirman itu kata kerja. Oke, di saat Tuhan berfirman, jadilah terang. Terang itu terjadinya dari apa, saya tanya? Karena Allah berfirman. Iya. Berfirman. Oke, bukan berarti firman itu menjadi terang, betul? Loh, Allah ya. coba kejadian Ya, satu. jadi begini, Bang. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah itu karena Allah berfirman, Bang. Iya, kun fayakun. Berarti Allah juga Allah mempunyai firman, mempunyai sabda, Iya. mempunyai perkataan. Iya, perkataannya tuh itu, jadi gitu, sabda Bang. itu. Gini, Kalimat katakan. itulah yang menjadi manusia. Artinya Iya. kamu mau diuruskan kepada Yesus yang diciptakan. Lah, Yesus memang bukan itu diciptakan. ciptaan, Bang. Yesus pun berdosa kok, Bang. Benar. Menurut Anda. Ya. Iya. Saya masuk Bang ya dikit ya Bang ya. Gini ya. Jadi kan di Yohanes 1:1 kan di situ bunyinya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah. Tapi menurut Anda kan di sini firman telah menjadi manusia, berarti Yesus adalah Tuhan. Menurut Anda yang kita benar ya gitu ya, Bang ya. Ya. Artinya begini oke. ya, seperti di dalam Al-Qur'an itu disebutkan Isa Al-Masih itu Ya, adalah tunggu dulu. kalimatullah. Ya, tunggu dulu. Ya, Bang. oke, Tunggu ya. dulu. Saya perjelas dulu, saya punya narasi Bang ya. Jadi menurut Anda bahwa sudahlah Tuhan karena Tapi bahasa ada kan Inggris, kalimatullah Isa Ya, Al-Masih adalah jangan kalimatullah. kasih dulu, jangan kasih dulu, jangan kasih dulu. Saya belum Oke. kesana. Saya akan bedakan antara firman yang menurut versi Al-Quran dan menurut versi Anda kan. Saya akan bedakan dulu ya. Saya tidak akan sama-sama ke sana. Jadi kalau bagaimana kalau Yesus berkata di dalam Yohanes 14:24, apa kata Yesus? Barang siapa yang tidak mengasihi aku, maka ia tidak menuruti perkataanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, gitu loh, kata Yesus. Gimana itu? Coba. Allah yang berfirman, kemudian Yesus menerima firman dari Bapa. Kemudian Yesus menyampaikan kepada pengikutnya atau kepada murid-muridnya. Makanya bunyi Yohanes 8 dikatakan begini, segala firman yang kusampaikan telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka tahu bahwa mereka menerimanya, dan mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, itulah inti daripada pengajaran Yesus yang dari Bapaknya itu loh. Maksudnya. Ya. Lihat Bang situ. Kata firman dengan huruf F-nya kecil dengan huruf F-nya besar. Di dalam Begitu Yohanes firmannya F besar berarti Tuhan besar. Begitu F-nya Bukan kecil Tuhan menjadi besar. Tuhan kecil gitu. Yohanes 17 ayat 8 itu Bang, berat, firman berat, itu berat adalah sekali. rema, Bang. Ya, rema. Itu rema. Jangan jelaskan sama saya rema, Bang. Saya paham kalau Perkataan. rema. Ya. Gini, Bang ya. Rema itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Rema itu artinya mengandung kata yang diucapkan atau kalimat penyampaian sebuah kata. Iya, betul, Jadi penyampaian. Iya. itu kan, benar kan? Tapi siapa yang Tetapi kalau berkata-kata di situ, Bang? firman Siapa yang dengan berfirman, huruf Bang? besar Siapa yang itu berkata-kata di situ, Bang? Tunggu dulu, Bang. adalah apa maksudnya? Tunggu dulu, Bang. Saya tanya dulu, siapa yang berkata-kata di situ? Siapa yang berfirman di situ, Yesus. Bang? Maksudnya itu kan Yesus berdoa. Masuk, Bang. Masuk, Bang. Masuk. Bertumbuh kita kan yuk. Ini sih sesuai fakta dulu lah. Yang baru masuk. Lanjut Bang Eli ya. Lanjut Bang Eli. Tuhan, melainkan sebuah ucapan atau kalimat bedakan antara Tuhan dengan firman. Firman itu bukan Tuhan. Tuhan yang berkata-kata, perkataan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Silakan Bang, lanjut Bang.
Ya. Bang, pendekar. Baik, gini Bang Pan. Kalau saya ganti akun, tadi akun kan akun besar. Itu rawan kena banned punya saya, makanya tuh apa mental-mental sendiri. Jadi saya lanjut Bang ya, dalam Yohanes 1 diterangkan ya. Di situ firman itu nggak pernah menjadi Yesus Bang. Yohanes menceritakan itu berkorelasi dengan kejadian 1. Bagaimana segala sesuatu diciptakan itu dengan berfirman. Nah, Tuhan menciptakan terang itu dengan berfirman, maka terang itu jadi. Pertanyaan saya, terang itu jadi dengan apa? Dengan firman-Nya nggak? Saya tanya. Dengan firman-Nya Allah, Allah berfirman itu. Iya, firman jadi terang nggak di situ? Ayat. Jadi terang. Ayo, iya. Betul nggak? Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Kalau bahasa Arabnya tuh kun fayakun. Betul nggak? Iya, makanya aku katakan tadi beda kata atau kalimat berfirman dan sang firman. Sang firman. Di mana dikatakan Yesus itu sang firman? Saya tanya. Jangan pula ada yang terfirman ya. Terfirman. Lah, bukan. Terfirman ada, memfirman ada. Oh, habislah si firman, marah dia. Silap-silap dia pergi di Jabatan Pendaftaran Indonesia, dia suruh rubah namanya menjadi Turaman begitu. Jadi Ya, ya. dalam Yohanes 17 tadi Anda menyinggung juga ya, tuh Yohanes 17 ayat 8 itu adalah rema gitu ya, atau firman kecil. Coba Anda buka di dalam Yohanes 17 ayat 6, itu firmannya huruf kecil tapi itu logos. Itu gimana? Ayo. Coba dibuka ayatnya. Ya, kita buka. Baik. Di situ dikatakan logos ya, Yohanes 17 ayat 6. Nah, ini bentar ya. Mana sih? Ini dah. Oke. Sabda. Nah, ini ya saya buka ya. Di sini dikatakan adalah firman, mana dia? Nih. Nah, ini ya. Nah, ini firman. Logos di sini Bang. Ini di dalam Yohanes 17 ayat 6. Ini sih kok nggak tahu. Ustaz Alidai bisa buka? Nampak ya? Dapat Pak, aku gede nanti. Bentar. Ah, nampak tuh. Nah, ini di sini logos ini. Ya, ini logos. Ini di dalam Yohanes 17 ayat 6. Nih. Di sini logos dikatakan, bukan rema. Nih itu. Nah, itu gimana itu? Tapi katanya sang firman itu udah jadi manusia. Tapi ini masih logos. Gimana tuh? Nih. Mana ayat Nih, mana? Yohanes 17 ayat 6. Sebesar. Nah, ini logos. Nih, logos. Apa itu? Kok jadi panik gitu Stephen ngomongnya. Tuh. Enggak, tuh. Tunjukkan dulu ayatnya. Panik bagaimana? Panik bagaimana? Kita diskusi kok. Kamu bilang rema ya. Di sini logos, masih logos lagi. Mana? Ini. Mana ayatnya? Ini logos. Ayat 6. Nih, ini ayat 6. Tuh. Betul nggak? Tuh dibesar, mau dibaca. Ya. Oke. Aku telah menyatakan namamu dengan semua orang. Kau berikan kepadaku dan mulai dunia milikmu. Dan engkaulah yang mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Nah, dikatakan firman di sini adalah logos. Betul nggak? Iya. Sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka. Jadi ayat 8 itu dikatakan sudah segala. Mau logos, mau rema, itu sudah disampaikan kepada mereka. Nah itu, pahami Bang, jangan Abang ikuti doktrin gereja. Abang ikuti aja Alkitab itu, apa dikatakan Alkitab, ya. Ikuti aja. Jangan belok sana, jangan belok sini. Contoh dalam Yohanes, firman itu telah menjadi manusia. Yang dimaksud Yohanes itu adalah Adam dan Hawa. Karena segala sesuatu diciptakan dari Tuhan dengan berfirman. Maka jadilah manusia itu. Seperti itu Bang Stephen. Iya, gitu Bang Step. Itu kajian yang dikatakan kebenaran. Ya, mengkaji kebenaran seperti itu. Contoh ini. Inilah namanya mengkaji kebenaran, Bang. Bukan mengkaji untuk perpuluhan. Nah, seperti itu. Nih, contoh di sini dikatakan, ya, ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani keinginan seorang laki-laki. Ini orang yang nggak punya mama, nggak punya bapak, melainkan dari Tuhan itu langsung. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Coba Bapak tanya sama Bapak gereja, kalau nggak ditanya dari ayat 1 lompat 14 ini, 13 dilompati, nggak berani baca pendetanya Pak. Kagak berani. Kenapa dikatakan orang yang firman menjadi manusia itu orang ini tanpa mama, tanpa bapak, melainkan dari Allah. Dikatakan orang-orang ya, berarti lebih dari satu orangnya. Nah itu,
Bukan tunggal Berarti orang kalau ini. Tuhan, kalau disematkan kepada Tuhan lagi kacau karena banyak Tuhan berarti. Banyak Tuhan ya. Nah, kalau dikaitkan kepada seseorang yang tunggal, oke, kita buka di dalam Ibrani 7 ayat berapa tuh yang 14 ya. Nah, ini salah satunya ini pun termasuk diciptakan dari firman itu, firman jadi manusia ini. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersila, hari-harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Mantap. Hah. Tapi aku kayaknya seperti aku tahu banget perasaannya Stephen sekarang ini. Dia mau ngarang tapi enggak boleh, enggak ada jalannya mungkin. Lanjut Akidah ya. Ini Lanjut aja. Aku ini kan iklan aja moderator. Jadi, Lanjut aja, santai. Tidak ada dikit yang bang, aku dikit bang. karang-karang. Saya jelaskan dikit dulu bang ya bang Pendekar. Jadi jelas apa yang dijelaskan tadi bang Pendekar ini sangat jelas sekali itu bang Stephen. Karena kenapa? Logos itu merujuk kepada suatu penyampaian Allah kepada segenap umat manusia. Contohnya mana? Contoh tadi disebutkan tadi oleh bang Pendekar Yohanes 11:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Itulah contoh logos, ya enggak ya? Pendekar ya? Kalimat yang betul lagi, disampaikan. betul. Nah, Di ayat 6-nya 17 ayat 6 itu adalah logos. Nah itu disambut Ya, di dalam 17 ayat 8, makanya segala firman, mau logos, mau rema itu disampaikan oleh Yesus itu. Oke. Nah seperti itu. Ya. Yang Lanjut aku lagi. paham sekarang ini artinya Stephen, kenapa Yesus ini kok goblok kali Yesus ndak ngomong, kenapa aku pada mulanya firman ndak ngomong gitu. Itulah Kesal dia nih. jujur ya, Bang Ustaz Stephen ya. Semua gelar digelarkan oleh Yesus ya, mau firman, mau Tuhan, mau Tuhan, mau guru, nabi, rasul, batu karang, batu penjuru. Endingnya apa coba? Jadi binatang. Aneh nggak Kristen ini akhir? Menjadi anak domba cobalah. Nah seperti itu, semua gelar diborong. Setelah disalib apa dikatakan? Anak domba Paskah. Apa dikatakan Wahyu 5 ayat 6? Seekor anak domba. Semua gelar diborong, tapi ujung-ujungnya menjadi binatang. Nah dari situlah konsep kalian ini memahami ketuhanan itu seperti apa. Kalian jadikan Tuhan itu menjadi binatang loh. Barang siapa menghujat Roh Kudus, ya nggak akan diampuni. Roh Kudus kalian jadikan burung merpati. Merpati itu adalah binatang. Nah ini emang agama ini ya agak lain memang. Kayak taman safari penuh dengan hewan. Nah itu nggak logis gitu bang. Masa diumpamakan Tuhan itu ya kalau mau diumpamakan tuh dengan hal yang logis lah seperti itu. Masa diumpamakan dengan merpati? Nah contoh anak saya lah, saya katakan merpati itu binatang kata anak saya. Datang orang Kristen ini tersinggung. Itu Roh Kudus. Itu Kau Teofani menghujat. bang, Teofani. Oke, Teofani. Seperti apa Teofani itu? Saya tanya. Itu diartikan disamakan begitu. Tuh ada penampakan Roh Kudus. Bukan Disamakan. Tiopana, Berarti- Tiopana bilang Tiopana. Oke, berarti Roh Kudus Penampakan itu Roh Kudus lewat berarti- api. Oke. Nah, itu Teofani bang itu. Baik, Teofani. Bukan Berarti artinya, Roh Kudus bukan disamakan artinya dengan binatang. api sesungguhnya, ya. Hah? Berarti Roh Kudus disamakan dengan binatang gitu. Itu arti Teofani tawan enggak? Iya, Lambangnya oke. maksudnya. Melambang, oke. Oke, baik lambang. Kok jadi panik gitu Stephen ngomong, santai aja. Bolehkah kita melambangkan Aku santai. dengar ya, Roh Kudus itu kan roh suci. Iya. Bolehkah kita melambangkan roh suci Iya. itu dengan seekor binatang? Merpati. Merpati itu bukan binatang. Oh, iya. Iya. Oke, saya tanya. Binatang. Oke, binatang kan? Berarti Roh Kudus binatang, betul? Iya. Nah, bukanlah, itu kan agak kasar bang itu. Lah, merpati tadi apa, Bang? Ayo. Tidak ada Yesus Tuhan Hah? pokok Berat? dalam Bible. jujur Bang ya. Saya jarang loh naik komal Islam. Saya ini mainnya di komal Kristen tiap malam. Yang saya pertanyakan, apabila saya tanyakan satu ayat aja, yang nggak perempuan, nggak bapak-bapak, ibu-ibu menjerit satu komal saya buat. Kenapa yang saya tanyakan ini? Barang siapa mujak Roh Kudus nggak akan diampuni. Faktanya siapa yang mujak Roh Kudus itu? Di dalam Islam dikatakan Roh Al-Quds itu merujuk kepada malaikat Jibril. Nah itu. Dan kami nggak bisa menyamakan sosok malaikat Jibril itu kepada seekor binatang.
Nah itu. Seperti itu bang. Dan kalian, suka hati kalian disamakan. Contoh saya pernah lihat video ya di YouTube atau di apa tuh ya. Ada burung gereja burung merpati masuk hinggap di apa? Di salib dalam gereja itu. Nggak pendeta, nggak jemaat, semua tepuk tangan. Roh Kudus katanya, cobalah. Binatang dibilang Roh Kudus bang. Ayo, itu gimana konsepnya bang? Jadi bang Stephen, Anda itu dosanya nggak diampuni. Seperti itu. Betul nggak Pak Stephen? Pasti, bukan betul tapi pasti. Confirm. Bang, masa macet gini nggak enak aku ngomongnya bang. Enggak, dia mencatat itu Aki, apa yang dia mau karang, dia sedang catat tuh. Enggak sih. Iya. Enggak. Santai saja, santai. Oh iya. Jawab lah, kan kurang tanya tuh. Jawab. Itu hanya melambangkan aja bang, bukan artinya sesungguhnya itu merpati atau binatang itu Roh Kudus, bukan bang. Oke. Melambangkan ya. Anda mengatakan lambangkan. Yang dilihat Yohanes itu apa? Di atas Yesus, kepala Yesus. Melihat seekor Burung merpati, merpati, ya. melihat seekor merpati apa melihat seekor malaikat? Seorang malaikat. Merpati, burung merpati. Nah, merpati. Saya tanya, burung merpati itu binatang atau Roh enggak? Kudus. Roh Kudus berupa burung merpati. Ah, Roh Kudus berarti berupa burung merpati kan, betul kan? Ya. Berarti roh suci burung merpati. Burung merpati itu hewan atau binatang, saya tanya. Ya hewan lah. Baik. Oke bang, udah diserahkan bahwasanya dikatakan Roh Kudus adalah hewan. Jadi kita nggak bisa beriman kepada orang Kristen. Makna dalam roh Al-Quds itu yang memiliki adalah umat Islam. Itu rujukannya kepada panglimanya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Dan saat bertemu kepada Yesus, Yesus itu ketakutan. Yang dikatakan mirip merpati itu penglihatan orang gabrul. Nah itu hoax itu, orang nggak bisa Sebenarnya melihat. Saya bilang. sesuai fakta. Iya, lanjut. Sebenarnya sama loh. Yesus juga menceritakan itu, malaikat Gibrail. Roh Kudus itu. Coba kasih tengok aja kita punya jemaat yang sangat dungu ini, terlampau awam ini. Lanjut Aki. Coba 1 Petrus 1 nomor 12 Alkitab Sabda. Jadi ini Stephen, jadi jangan lagi kamu ditipu sama pendeta. Ini loh pendeta, ternyata ini Roh Kudus, ini malaikat loh. Ini ayatnya 1 Petrus 1 nomor 12. Yang oleh dia Roh Kudus perantaraan dari segala malaikat menyampai wahyu. Coba. Oke, siap. Nah, layarku kecil kali Aki. Oke, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani ini Aki ya, tetapi melayani Iya, ini betul. sana ya. Oh ya, oke. Dengan segala sesuatu yang telah beritakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Betul ya, betul. sama toh. Nah, ini ilmu teman-teman, dia kasih dicatat tuh. Sama. Jadi kalau ada lagi oten-oten yang ngel dan ngotot bilang Roh Kudus itu burung, itu ayatnya. Itu malaikat Gibrail kalau di Bible. Iya, ya berarti yang pernah Roh Kudus. menampakkan menunjukkan Roh wujudnya Kudus kepada itu Yesus. sebenarnya adalah roh Allah itu sendiri, Bang. Roh Kudus itu sebenarnya adalah roh Allah itu sendiri. Ya, dia datang menampakkan diri itu bagaikan burung. Bukan malaikat, Bang. Malaikat itu juga roh, tapi bukan Roh Kudus. Bukan roh Allah, beda, Bang. Jadi ayat tadi itu firman Bukan, dari mana? salah. Dari Arab atau dari Indonesia yang tadi itu? Dari kamu sendiri itu. Oh, aku Yang oh. dari kamu sendiri yang menafsirkan. Kamu yang nafsirkan itu. Tafsirkan. Gini dek, dengar dek ya yang 12 tahun ya. Kenapa memang Bible itu begitu kita terbaca yang sedap langsung Tuhan Yesus, karena memang lentakan paku yang sudah berkarat 8 inci di kepala, pokoknya Yesus Tuhan titik itu harus ada di setiap Kristen di muka bumi. Begitu nanti orang di luar Kristen lah, jangankan bilang Islam, orang di luar Kristen menjelaskan Bible itu, sebenarnya bukan kami mengislamkan kamu, enggak, tapi mengajak berpikir, menjelaskan sebenarnya Bible itu seperti ini. Karena apa? Tertulis di situ. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Wahyu Tuhan. Amsal 30 nomor 6.
Ulangan 4 nomor 2, kalau kau menambah firman Tuhan, kau ditegurnya, bahkan dianggap pendusta. Sebab itulah kami di sini membaca, bukan menjelaskan. Melainkan kalau Kristen kemudian harus dijelaskan karena tidak terjumpa Yesus pokoknya Tuhan titik, sementara yang di kepala mereka paku berkarat, pokoknya Yesus Tuhan titik. Jadi tidak tersambung ayat-ayat di Bible. Yang aku baca tadi, ini jelas malaikat juga ada, Roh Kudus juga ada, Injil dari surga juga ada, ada 3 kriteria di situ. Nah sekarang ketika kamu bilang yang burung itu adalah Roh Kudus dan menggagalkan ayat yang tadi, coba buat apa tuh burung itu turun? Babak belur kau nanti. Coba tanya pendeta, buat apa itu burung itu turun? Apakah terjuntai gitu? Dia nggak mau dikatakan Roh Kudus itu malaikat. Pokoknya Roh Kudus merpati, kata dia tadi. Nggak mau dia dikatakan Roh Kudus malaikat. Lanjut. Nggak boleh aku masuk kalau yang begini karena tidak ada pasien kita ini nanti sepi nanti kumal. Lanjut aja, Aki. Sudah. Mau taubat, Stephen? Atau pokoknya Yesus Tuhan titik? Mau taubat ya? Aduh, membuka pintu pula. Kenapa kau mau keluar? Bagaimana bang? Bagaimana? Ya. Ada orang. Aku lagi konsen sama teman saya. Ya. Bagaimana bang? Mau tobat apa bang? Ya, mau tobat apa atau maksudnya? tetap menjadi pengikutnya orang-orang Tarsus, bang? Saya tetap menjadi pengikut Kristus, tidak bisa digugat bang. Tidak ada. Sudah Kristen paten itu, pengikut Bang. Yesus. Tidak ada. Ya sudah, itu menurut kamu. Ya dibuktikan. Menurut aku Begini, adik yang paling kecil, yang 12 tahun ya, begini ya. enggak bisa Kalau kita kemana-mana bilang, bang. Tetap aku ikut pengikut sama Yesus. host, aku ikut aja. Kalau host rongkatin Nikumal, rongkatlah kita, mengikut aku. Tapi kalau aku ikut host, belum host rongkatin aku sudah kabur, itu bukan pengikut namanya. Itu pembangkang. Contoh, di Yohanes 14 nomor 12, kriteria pengikutku, kata Yesus, melakukan pekerjaan yang kulakukan. Semalam-malaman berdoa kepada Allah, Lukas 6:12. Sujud 3 kali kepada Tuhan, Matius 26, 39 dan 44. Mentauhidkan Allah satu-satunya yang benar, Yohanes 17:3. Harus disunat, Lukas 2:21. Melarang makan babi, Yesaya 66 nomor 17. Itu Islam yang ikut. Apa yang Kristen ikut? Cuma klaim. Kami pengikut. Yesus sunat, dia kulup. Kami pengikut. Yesus ke sinagog, dia ke gereja. Kami pengikut. Tuhan Yesus tauhid, dia Tritunggal. Kami pengikut. Yesus itu tidak pernah merayakan yang Natal, itu yang dia buat. Bagaimana itu pengikut? Itu klaim namanya. Jadi itulah aku bilang, pilihannya di sini sekarang mau bertaubat atau tetap menjadi pengikut orang Tarsus. Itulah. Bang, macet nanti. saya ya. Ya. Halo. Gimana? Ya. Saya ini sudah ditobatkan oleh Yesus Kristus. Saya ini sudah diselamatkan oleh Yesus. Kenapa lagi mencari yang lain? Nggak bisa bang. Tetap saya pengikut Yesus Kristus. Ya. Oke bang. Kalau Sudah, kamu coba jumpa apa? satu aja ayat Yesus bilang dia menyelamatkan Kristen bang, di Bible. apapun kamu mau bilang, tetap saya pengikut Kristus. Ya, tapi tetap kami sebab Kristen dia sama adalah- Anda, karena itu hanya klaim. Sebab Jadi- dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah itu saja. Nah, itulah kalau di Islam Di itu, luar, bang, ya. Yesus bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hah? Mana mungkin aku mau keluar? Di mana ayatnya itu bang? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kayaknya bukan ada begitu di ayatnya. Yohanes, ada. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu baru betul. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mana ayatnya? Mana coba cari dulu. Dek, yang paling Oke, kecil aku coba cari. carikan aku ayatnya. Di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa, coba. Makanya aku bilang kalau mengarang pikir-pikir dulu. Ini pendeta yang di hadapan kamu ini. Jangan masalah mengarang gitu loh, memalukan kali kau ini loh sama Kristen.
Di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Wih, mantap kali. Lama-lama dia yang keluar ini. Ini house dulu, silakan lo Bang Dalbo, lanjut dulu. Kamu lagi, kamu sudah lama rehat toh? Wah, saya lagi santai-santai lah. Ini aplikasi ini nggak bisa naik viewer loh. Begini saja. Tapi tadi saya tidak pakai aplikasi itu, wah naik sampai 300-an. Apa ini ada ini ya Bang Dalbo? Mungkin ada faktor ya? Mungkin seseorang mau buka itu. Hah? Mungkin ada gara-gara ini aplikasi ya Bu, mungkin ya? Nggak ada sih, cuman itu aja viewernya itu aja, nggak bisa naik. Mungkin pengaruh itu kali, itu yang ngaruh kali itu. Di luar aku kamu tidak bisa apa-apa, kata Yesus Bang Dalbo. Ayat berapa ya? Matius 5:30. Ya, Yohanes 15, 5 ayat 15. Gimana? Di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Coba. Ini Bang, Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Baca situ. Bang Stephen. Tampilkan. Sudah tampilkan dulu. Jangan marah ya, santai lah. Santai aja. Anda. Di luar aku kamu tidak bisa apa-apa, gitu ya? Ya, begitulah ya. Di luar aku, waduh, Baca dulu. kacau ini kalau begini nih. Sedangkan dia juga berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi coba kita tengok dulu ya. Oke, sesuai fakta. Coba dicek Bang, yang dia bilang itu tadi, betul enggak itu? Yohanes 15 ayat 5. Padahal aku sudah Enggak, pesan enggak. sama beliau, kalau mau ngarang dicatat aja dulu. Simpan PR. Ini Tanya sama pendeta. bicara tentang perumpamaannya pokok anggur. Nah, baca ayat 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Itu Bang. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu. Jadi aku tidak mau di luar dia, tetap di dalam dia. Di luar aku kamu tidak Tetap bisa di dalam berbuat dia. apa. Jadi di Sudah, Yohanes jangan 5:30 kamu- itu gimana itu? Jangan kamu cari dalil Oh, jadi lagi harus untuk ada yang pokoknya Yesus Tuhan titik-titik, putar-putar. perlu sudah dibantah begitu gitu ya. ayatnya. Mau cari-cari Enggak, kan cari itu salah perkataan lagi. Yesus juga ini, aku tidak Ya, bisa ya, berbuat betul. Sudah nggak perlu apa-apa lagi dari diriku dibantah. sendiri, kata Yesus. Ini gimana? Iya. Di luar aku kamu tidak Nah, bisa ini berbuat di luar apa-apa. dalam, Jadi ini makanya aku maksudnya tidak mau Yesus. keluar dari Luar Yesus. dalam tidak bisa Dengar dulu, berbuat Bang. apa-apa dia, Di bahkan luar dia dalam. loh. Tidak ada luar dalam, tidak ada luar dalam. Coba Di dibaca luar dulu. aku, di luar Yesus. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang ku dengar. Nah, yang dia dengar itu yang dihakimi, bukan dari dirinya. Itu loh. Jadi gini. Makanya pahami dulu, Bang. Ya. Jadi di sini dia berbicara pokok anggur, bukan berarti di luar Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Sang penguasa di sini yang menurut Yesus itu adalah Bapa. Maka dia katakan Bapakkulah penguasanya. Di mana Bapak situ, Bang? 15:1 Pak. Di mana Bapak situ? Yohanes 15 ayat 5 itu. 15 nomor 1. 5, dibaca tadi 5, di luar aku. Oh, kalau dibaca-baca penggal-penggal begitu Pak, bisa-bisa. Nah, makanya kalian jangan baca penggal-penggal juga. Gimana sih Kamu baca kita penggal-penggal, Pak? Gimana kami penggal-penggal? Nah, kami di sini, Pak. Jadi intinya, kami sudah pernah- jadi Sabar. Jadi jelas Yesus mengatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa.
Itu aja. Makanya aku tidak mau keluar Bukan mana-mana. Pak. Ini Aku maksud tetap di sini, dalam Pak. Yesus. Paham ya? Yang dimaksud oleh Yesus ini, yang ranting-ranting ini kan perumpamaan. Yang ranting-ranting ini adalah Bani Ya, Israel. ya sama dengan merpati, perumpamaan juga. Itu begitu. Iya, nggak masalah, Ya. nggak masalah, Pak. Saya Jadi tidak jangan- pernah persoalkan itu. Dengarkan dulu, Pak. Jadi yang dimaksud ranting-ranting ini Anak adalah dombanya Bani juga Israel. itu perumpamaan. Iya, oke. Begitu. Siapa Yang, dimaksud yang kamu ranting-ranting, bilang Pak? binatang itu, yang kamu bilang binatang itu juga perumpamaan itu. Gitu. Oke. Kacau loh, kalau semua perumpamaan berarti Tuhan juga perumpamaan Iya. loh. Ah, Dia kasih perumpamaan supaya kamu jelas. Iya kan kalau Roh Kudus bisa itu paham. Pak, Sudah gini, Pak. ranting-ranting. Iya betul. Nah, ketika Yesus dibaptis, kan tidak ada penjelasan dikatakan di situ bahwa ini adalah perumpamaan. Sama dengan ranting-ranting. Ini Sama dengan ranting-ranting juga. Ini Ranting-ranting juga jelas. tidak akan ada penjelasan. Iya. coba Pak baca perikop Mas, Pak. masa saya di dalam Kristus ada ranting? Yang Itu, dimaksud makanya kalian harus ranting-ranting, pahami oke. itu Yang kosakata dimaksud itu, ranting-ranting Pak. ini Artinya gimana? siapa Pak? Yang dimaksud ranting-ranting ini siapa? Kita jemaatnya. Kok bisa Pak? Yang dimaksud ranting-ranting Bisa ini. itu. Nah, Sabar, itu. Pak. Yang dimaksud itu menurut ranting-ranting kami. ini adalah Menurut kamu bukan. Itu menurut pengakuan kami. Yesus Kami loh, lah Pak. ranting-rantingnya. Iya. Itu klaim Bapak, makanya Bapak jangan marah kalau dikatakan oleh Yesus adalah jemaat iblis. Jangan marah, karena Anda sendirian mengaku-ngaku. Yesus sudah menegaskan dalam Matius 15:24, aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Anda apakah Anda jangan baca Yahudi? sepenggal-bengkal. Jangan baca Boleh Anda baca sepenggal-sepenggal. satu perikop. Boleh Ya, Anda baca akhirnya satu apa? perikop. Nah, Akhirnya apa? Iya, Perempuan itu kan akhirnya bukan- Yesus dengar Yesus dulu, Bang. mengaku hanya diutus untuk Bani Israel. Dengar, Ya, Pak. perempuan itu Ya, Pak. perempuan itu bukan orang Israel, Bang, tapi Yesus melayani. Enggak dilayani, Pak. Cuman Begitu Yesus juga- mengatakan, begitu juga dengan- begitu besar juga- dengar, Bang. imanmu, Ibu, besar Iya. imanmu. Begitu Itu juga perkataan dengan Yesus. begitu juga dengan perwira Kapernaum, ya. Seorang perwira Kapernaum, dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi Yesus melayani dia. Itu jelas. Tidak Perwira dari masalah. Kapernaum itu datang kepada Yesus untuk minta tolong menyembuhkan. Yesus datang. Dia bukan orang Israel, Kapernaum itu, Bang. Enggak bukan orang masalah, Pak. Israel. Tapi pengakuan Yesus itu Perwira diutus dari untuk siapa, Kapernaum. Pak? Jadi intinya Yesus bukan hanya patok kepada orang Israel, bukan seluruh Ini dunia, Bang. perkataan Yesus Siapa loh. siapa yang percaya padanya itu dia terima Percaya sebagai apa, Pak? padanya dari Yesus itu. Dia percaya sebagai Tuhan dalilnya dan Juru gimana? Selamat. Kalau saya menampilkan dalil, Pak, Yesus mengaku dirinya untuk dipercaya sebagai utusan. Lihat, Bang. Yohanes 12:4. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang Percaya kepada dia tidak binasa, memperoleh melainkan hidup memperoleh hidup kekal. yang kekal. Sebab Betul. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Sebab Allah utusan, mengutus kan? anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan oleh dia dunia diselamatkan. Amin. Siapa Ya, yang amin. mengutusnya? Siapa yang mengutusnya? Bapa. Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan. Aku tanya sebentar dulu, Bang. Hmm. Duluan Jadi, mana, Bang? Yesus di situ sebagai Tuhan apa Dengar utusan? dulu, aku tanya dulu dari tadi kamu, Bang Dalbo. Apa? Aku Ya, tanya apa, dulu. apa. Duluan mana? Yesus itu diutus atau dilahirkan? Duluan Maria mamanya, baru melahirkan dilahirkan Yesus. dulu. Cet. Yesus berkata,
Yesus berkata, dilahirkan dulu, aku Pak. keluar dan datang dari Allah. Langsung kemana dia? Keluar dan datang dari Allah kemana dia, Bang? Langsung ke dunia ini, langsung jadi seperti umur 30 tahun begitu. Iyalah, dari rahim Maria. Dia Pak. datang, Dari rahim Maria. dia datang ke dalam kandungan Maria. Jadi dia diutus dulu baru dilahirkan. Paham? Sebab dia mengatakan aku dari atas, Berarti Yesus kamu lebih dari tua bawah. imannya dong. Bukan. Loh, jadi Yesus kalau itu dilahirkan. Kristen kenal Yesus. Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria, ya. Nah, iya. Dilahirkan Berarti lebih tua menjadi Maria daripada manusia. Yesus. Coba sekarang aku mau tanya Menjadi sama Anda. manusia, ya. Tetapi Roh Kudus menaungi Yang namanya Maria. anak sama mama itu yang mana yang tua, dengar yang mana dulu, yang Bang. anak? Jangan menilai secara harafiah. Makanya Loh, kamu bukan itu kalian harafiah, itu memang begitu faktanya kan. Harafiah. Yesus itu kan anak Maria toh, yang difitnah jadi Tuhan. ya. Sementara yang namanya Tuhan ini, Bang, jangankan untuk Nah, dianak-anakan. sekarang begini, dia bilang, Sekarang aku gini, Bang, keluar coba. dan datang Yang dari Allah. Mama Nah, ini dia sama bilang, anak, aku yang mana yang keluar dan lebih tua datang dari dulu? Allah. Itu dulu. Tunggu dulu, aku mau tanya dulu. Dia bilang, Jadi aku yang keluar nanya dan nggak datang mau dari jawab, Allah. maksudnya. Keluar dan datang dari Allah. Itu kemana? Kemana dia, Bang, itu? Kamu bilang Dia keluar terus kemana Yesus dia? keluar dan datang dari Allah, betul? Iya, Iya kan? betul. Dialah sang Jadi Maria firman. itu Sang Allah, firman kalau Allah begitu. itu keluar. Sekarang yang mengeluarkan Yesus siapa? Coba aku tanya sama Anda. Dia Yang keluar mengeluarkan dari- Yesus Allah, Allah. bilang di kota Daud Iya. siapa? Coba. Maria toh? Bagaimana? Iya, tapi dua mana, Bang? Yesus itu keluar dari perut apa siapa? sebab apa sebab dia mengandung dari Roh Kudus, Bang, dari Allah Iya, itu tapi sendiri. dia keluar dari perut siapa? Ya, ya. Jadi Roh Allah Stephen, menaungi aku tanya loh Maria, ini. ya. Yesus ini keluar dari perut siapa? Dari Bunda Maria sebagai manusia, Oke. Bang. Ketika Yesus Ya. bilang aku keluar Tetapi dari Allah, berarti tetapi Maria yang ini Allah dikandung, dong. tetapi yang dikandung oleh Maria itu adalah Roh Kudus yang keluar datang dari Allah itu Nah, sendiri. di mana itu Roh ayatnya Kudus. yang dikandung oleh Maria adalah Baca ya, di Injil Matius, Lukas itu ada di ayat awal itu. Injil Matius, Lukas. Kelahiran Yesus Kristus itu ada menceritakan di situ. Janganlah takut mengambil dia sebagai istrimu. Karena diberitakan kesukaan besar, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kau menamai dia Yesus. Lukas 1:30, di bulan ke-6, malaikat Gabriel datang kepada Maria juga memberitahu. Dia mengandung dari Roh Kudus, anak laki-laki. Ya, sudah selesai itu sudah. Tapi Itu aja. Yesus itu Roh Kudus atau orang? Kalau hal-hal Dilahirkan. yang begitu kami tidak Makanya heran. Bayangkan si makanya- Lukas ini ada di Lukas makanya 30 balik-balik. mengandung Roh Kudus, tiba-tiba yang lahir itu Tuhan. Makanya 11. makanya berulang-ulang ya. Jadi makanya anaknya berulang-ulang Maria ini aku Roh katakan. Kudus. Makanya berulang-ulang aku katakan, Yesus itu Gimana? terdiri dari dua natur. Ya, selesaikan yang Keilahian, satu-satu natur dulu. kita keilahiannya selesaikan. itu yaitu yang dilahirkan Maria. Jadi Yesus ini Roh Kudus. Ya toh? Dengar dulu, Bang. Jadi Yesus itu Loh, terdiri dari santai aja, dua jangan dulu natur. nanti banyak kamu karang nanti kalau Sudah, kemana-mana. nah, Yesus ini Roh tidak karang. Kudus. Mau diikuti nih? Dengar dulu, Bang. Jawab dulu lah yang ditanya, Bang, agar kita jangan debat kusir. Yang ditanya apa tuh, bukan untuk mengislamkan kau di sini loh. Jadi Yesus Roh Kudus, gitu. Betul. Bukan mic-nya, gantian kita ngomong. Jadi Yesus jangan di-mute, Bang. Aku di-mute tadi itu. Nah, iya, makanya dijawab apa yang ditanya. Yesus itu terdiri dari dua natur. Manusianya itu dilahirkan dan ilahinya itu datang dari Allah, keluar dari Allah. Nah. Jadi ilahi Tunggu baik-baik Tuhan bagaimana, bukan. Bang? Yang Baik ilahi bagaimana, ini paham Tuhan enggak? bukan, Bang Stephen. Kamu paham enggak? Kamu paham tadi aku katakan? Bagaimana aku paham kalau kamu tidak jawab? Kalau kamu mengutarakan Aku yang sesuatu, tanya, maka harus kamu kamu perjelas sama manusia, jangan Aku diklaim yang aja tanya, doang. masa aku yang jawab? Aku Sekarang yang tanya, masa aku keilahian yang ini jawab? Tuhan atau bukan? Jadi dengar, Tuhan, masa ilahi bukan Tuhan? Oke, Sesembahan ilahi itu. Tuhan. Manusianya Yesus ini Ya. Tuhan atau bukan? Bukan, yang kami sembah Oke, bukan. keilahiannya Yesus. Pertanyaannya, Ya. Roh Kudus ini Ya. Tuhan atau bukan?
Tuhan. Sebab itu adalah roh Allah itu sendiri. Oke, baik. Bapa Roh itu Kudus adalah Allah dan Tuhan. Roh Kudus dan Bapa, ilahi, Anak, dan Roh keilahian Kudus. Tuhan. Yesus manusia bukan Tuhan, betul? Kamu yang bilang ya, bukan saya. Sekarang Ya, yang mati babak belur kemanusiaannya. menanggung dosa Kristen itu Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya yang Oke, tidak saya ulang kami sekali sembah. lagi ya. Yang mati babak belur menanggung dosa Kristen itu Tuhan atau manusia? Manusianya. Manusia. Sebab dia Oke. dengar bang, sebab dia telah Bentar, mengosongkan bentar. dirinya dari kealahan. Oke, Dia baik. tidak mempertahankan Aku kealahannya. kasih kamu dalil. Dia yang mati menjadi itu rupa Tuhan, sebagai 1 hamba, Korintus, ya. sabar. Ya. 1 Korintus Jadi 11:26. Yesus yang tidak mati itu mempertahankan. adalah Tuhan. Ya, iya betul, karena dia tidak mempertahankan Kamu bilang tadi keilahiannya. manusia. Ya, dengar. Makanya dengar pertanyaannya. Yang mati babak belur disalib menanggung dosa Kristen ini A Tuhan, B manusia. Jawab. Kemanusiaannya. Sebab dia tidak Kemanusiaan. ya. Tapi 1 Korintus 11:26 yang mati itu apa? Tuhan atau kemanusiaan? Apa isinya di situ, Bang? Saya tidak hafal itu. 1 Korintus itu. Memberitakan kematian Tuhan. Ya. 1 Korintus 11:26. Setiap kali kamu meminum darah ini dan minum anggur ini, makan roti ini, kamu memperingati kematian Tuhan. Nah, aku ulang tanya sama Anda. Yang mati babak belur menanggung dosa Kristen itu Tuhan atau kemanusiaan? Yang mati itu kemanusiaan. Mana Allah bisa mati? Oke, baik. Mana Tuhan bisa mati? Di mana ayatnya itu yang mati itu kemanusiaan? Mana ayatnya? Yang aku bilang tadi ini ada ayat yang mati itu Tuhan. Nah sekarang ini buktinya bahwa yang itu asal ngomong, yang penting asal ngarang. Di 2 Filipi kalau enggak. Mana? Di 2 Coba, Filipi di mana? kalau nggak Kamu salah cari itu. dulu. Filipi Yang 2. mati itu kemanusiaan. Filipi 2 itu. Di mana itu? Coba cari Filipi berapa Filipi. itu? Walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan ia telah mengosongkan dirinya. Iya, itulah. Yang mati di situ Dia telah mengosong. mana? Ya, dia telah mengosongkan dirinya dari kealahannya. Toh? Nah iya, yang mati kemanusiaan mana? Tinggal manusianya itu. Baca terusnya, Bang. Ayat yang aku sadurkan sama kamu barusan tadi ada ayat Baca mati terus. Tuhan loh. Jangan- Nah sekarang yang jangan ditanya Anda ini, panggal-panggal. yang mati itu kemanusiaan mana? Macet, Baca makanya aku tadi. bilang asal jangan ngarang loh si Bang. Baca. Ini pendeta Baca. ini yang berhadapan sama Anda ini. Mantan Baca pendeta di yang pernah Kristen. Baca terus di Filipi 2 tadi, Bang. Tidak ada di situ yang mati kemanusiaan. Tidak ada di Makanya situ. baca dulu, Bang. Jadi Filipi sama 1 Korintus itu yang mana yang betul kalau gitu? Ngarang. Inilah konsekuensi akibat sebab musabab Stephen ketika anak kurang difitnah jadi Tuhan. Ini akibatnya. Kamu sendiri bingung. Sedangkan Tuhan itu tidak boleh kamu bingungkan, tidak boleh kau fitnah. Apabila ada ajaran gereja yang memfitnah Yesus ini jadi Tuhan, maka begini kamu jadi umat bingung kamu. Coba di Filipi carikan aku yang mati itu kemanusiaan, ayo. Malah nyelam dia. Wih, lama banget dalamnya. Filipi 2 ayat 7 dan 8 baca situ. Tidak ada di situ Baca. mati itu kemanusiaan, tidak ada. Baca, dibaca dulu. Aku sudah baca yang namanya Bible itu di kepalaku itu baru tadi aku bilang itu. Nah Anda ini Baca. sekarang Ayat sudah dalam baca 1 dulu, Korintus, jangan sabar, ngomel. dengar 1 Korintus 11:26 memberitakan kematian Sudah baca dulu. Tuhan. Tadi kamu cari manusia. Tadi kamu tanya mana manusia yang mati. Yang aku Baca tanya dulu, yang mati jelas. ini kemanusiaan atau Tuhan? Kau bilang kemanusiaan. Begitu Nah, aku baru kasih kamu ayat yang mati itu apa? Yang mati tadi 1 Korintus 11:26 itu yang mati itu apa? Makanya baca dulu Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Yang mati itu Baca dulu. Tuhan.
Nah, sementara sekarang aku kasih sama Anda nih, di mana kemudian untuk membantah ayat itu, mana ayatnya? Yang mati itu kemanusiaan. Tapi ternyata mau ngarang dulu, Nah, itu. mau cari ayat dulu. Iya, Di jangan Filipi itu tidak menjelas. ada kemanusiaan mati, tidak ada di situ. Walaupun Filipi dalam 2 rupa Allah, ayat 7 dia dan tidak 8. menganggap Baca kesetaraan terus. dengan Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya. Nah, tidak ada di situ. Mati itu manusia, tidak Terus. ada di ayat itu. Jangan- Sudah